Masih panas tapi enak banget. Ini enak banget, enaknya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Baking? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi di masa seperti ini, kita harus menjaga kesehatan. Jumpa lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Hari ini hari yang spesial banget, jadi aku akan membuat sebuah makanan yang juga spesial. Biasanya kita makan ini tuh di resto-resto, jarang yang buat sendiri di rumah. Sementara harga makanan ini cukup mahal. Jadi aku akan membuat lasagna versi ekonomis. Lasagna ini sebenarnya asalnya dari Italia. Ini adalah pasta Italia yang dia bentuknya lembaran, tapi dibuatnya berlapis-lapis. Jadi ada isiannya dari mulai daging, kemudian bisa diganti juga dengan ayam, ada beberapa saus di dalamnya, lalu dibuat lapisan dengan lasagna dan juga keju. Tapi hari ini aku akan membuat lasagna yang ekonomis, itu karena modal dari lasagna ini hanya 1.000-an per cup. Jadi hanya 1.000-an per cup, ini murah banget. Sementara lasagna bisa dijual sampai di harga 10.000-an sampai 15.000-an per cupnya. Wow, menggiurkan kan? Yuk kita langsung aja. Aku membagi bahannya menjadi 4 bagian. Agak banyak, tapi ini mudah banget. 4 bagian ini yang pertama adalah lasagna. Lasagna ini aku nggak pakai kulit lasagna, tapi ini aku ganti versi ekonomis itu dengan kulit pangsit. Nah, kulit pangsit ini pengganti kulit lasagna yang paling tepat. Karena di lidah Indonesia semua suka yang serba lembut dan lumer. Jadi aku akan buat ini versi lembut dari lasagna dan rasanya tetap juara. Jauh lebih enak dibandingkan lasagna yang harganya super mahal di resto-resto itu. Langsung aja. Bahan yang kedua aku akan membuat saus bolognese. Saus bolognese ini disebut juga saus merah. Jadi memang warna merah ini didapat bukan dari saus sambal ya, tapi dari saus tomat, kemudian irisan tomat, dan juga pasta tomat. Kalau di rumah kalian nggak ada saus tomat, bisa diganti dengan jus tomat. Kemudian yang ketiga adalah saus bechamel. Saus bechamel biasanya orang sebutnya saus bechamel. Kalau di Indonesia seringnya bilangnya saus bechamel atau dibilang juga saus putih karena memang warnanya putih dan ini dari susu. Jadi kebayangkan perpaduan antara saus bolognese yang disebut saus merah, kemudian juga bagian atasnya diguyur lagi dengan saus bechamel atau saus putih. Dan yang paling terakhir adalah topping. Aku akan pakai di sini keju. Keju yang digunakan adalah keju mozzarella. Kalau nggak ada bisa diganti dengan keju melted atau quick melt dan diberi taburan atasnya dengan parsley atau oregano kering. Langsung aja ya kita buat. Pertama aku akan buat saus bolognese-nya. Ini karena bahannya cukup banyak, tapi sebenarnya simple aja buatnya, hanya dimasuk-masukkan aja ke dalam tumisan. Tapi karena dia paling banyak, jadi kelihatannya ini yang paling lama. Yuk kita mulai. Aku gunakan di sini untuk bumbu, aku gunakan bawang putih dan juga bawang bombay. Jadi bawang putih itu aromanya kuat, kemudian butuh bawang bombay supaya rasanya lebih mewah. Jadi ini aku gunakan dua-duanya. Pertama kita geprek dulu bawang putih. Ini sudah kita geprek, lalu aku akan iris halus. Kemudian bawang bombay, ini aku akan iris. Ini aku irisnya halus. Oke, ini sudah dirajang halus seperti ini.
Kalau kalian males untuk rajangnya, ini bisa banget tinggal dimasukkan ke dalam chopper. Jadi tinggal dicop bawang bombay dan bawang putihnya. Tapi ini aku iris halus saja karena nggak semua orang punya chopper. Oke, bawangnya sudah kita rajang halus. Sekarang kita tumis. Aku panaskan api sedang aja. Kemudian kita masukkan kira-kira 2-3 sendok makan minyak goreng. Kalau untuk versi yang premium atau bukan yang ekonomis, ini gunakan butter atau mentega. Itu rasanya jauh lebih gurih dan jauh lebih legit nantinya. Jadi karena ini versi ekonomis, aku gunakannya minyak goreng. Oke, ini sudah panas. Sekarang aku masukkan dulu bawang putih. Sebenarnya kalau kita menumis, kalau ada 2 bawang putih dan bawang bombay, seharusnya yang pertama ditumis bawang bombay karena kadar airnya jauh lebih banyak dibandingkan bawang putih. Tapi di sini aku bawang putih dulu yang aku masukkan. Karena aku butuh bawang bombaynya masih tetap agak crunchy, jadi itu jauh lebih enak. Oke, sekarang aku masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai bawang-bawang ini layu dan juga harum. Nah, sambil kita tunggu tumisannya, sekarang kita siapkan bahan yang lain. Aku gunakan paprika di sini. Jadi, paprika ini supaya warna dari lasanya ini nanti cantik ya. Tapi kalau nggak ada paprika, ini bisa banget diganti dengan cabai merah besar. Hilangkan bijinya, lalu belah 2 dan potong kotak-kotak. Jadi ini aku hilangkan bijinya seperti ini. Aku gunakan hanya separuh aja. Kalau versi ekonomisnya ganti dengan tadi ya, cabai merah besar. Oke, seperti ini. Lalu aku potong kotak-kotak. Sekarang aku akan potong-potong tomat. Jadi buah tomat ini 1 buah aja, buah tomat kita potong kecil-kecil. Ini kalau tidak ada pasta tomat, ini aku gunakan ada pasta tomat ya. Kalau nggak ada pasta tomat, bisa pakai buah tomat kemudian di jus. Tapi tetap gunakan lagi 1 buah tomat lagi untuk dipotong kecil-kecil. Oke, ini tumisannya sudah layu dan sudah wangi. Jadi kita akan masukkan daging kornet. Ini aku gunakannya kornet supaya lebih murah. Jadi ini adalah versi ekonomis. Kalau mau buat yang versi premium, ini bisa gunakan daging cincang. Bisa gunakan daging sapi atau bisa juga daging ayam. Tapi memang untuk rasanya ini yang paling pas adalah daging sapi. Ini aku masukkan ya. Apinya kita kecilkan. Lalu aku masukkan di sini aku gunakan smoked beef. Smoked beef ini bisa banget kalau mau di skip atau diganti dengan misalnya sosis, itu bisa. Jadi ini hanya sebagai tambahan supaya saus bolognese ini isiannya banyak dan jadi tebal. Sebenarnya itu. Jadi ini bisa diganti dengan sosis, baik sosis ayam maupun sosis sapi. Kalau dibandingkan harga sosis dengan harga smoked beef, kalau kita gunakannya sosis yang biasa ya, yang murah, itu jauh lebih murah sosis dibandingkan smoked beef. Tapi di sini aku gunakan smoked beef. Ini kemudian aku akan masukkan air sedikit. Ini kira-kira 50-100 ml saja. Ya, seperti ini. Sambil aku masukkan bahan lain. Di sini aku gunakan saus tomat. Kita masukkan saus tomat. Kemudian sedikit saus sambal. Aslinya kalau lasagna Itali itu nggak pakai saus sambal. Tapi kalau di Indonesia, kalau nggak ada pedas-pedasnya kayaknya gimana gitu. Jadi aku tetap di sini gunakan saus sambal supaya lebih enak. Oke, kemudian ini tadi, ini adalah pasta tomat yang bisa di skip, diganti dengan jus tomat.
Tapi di sini aku tetap gunakan. Ini aku masukkan. Kira-kira butuhnya sekitar 50 sampai 100 gram, tapi ini tergantung ya selera. Jadi biasanya ini didapat dari satu buah tomat yang di jus halus tanpa air. Oke, ini biarkan aja kita masak sampai dia mendidih. Tapi sebelumnya aku akan masukkan tambahan lagi yang membuat saus bolognese ini jadi jauh lebih enak. Di sini aku gunakan ada kecap asin. Jadi aku masukkan kecap asin, ini kira-kira butuh 1 sendok makan aja. Oke, kemudian aku juga gunakan di sini kecap ikan. Kecap ikan ini menguatkan rasa dan menguatkan bumbu-bumbu yang ada di dalam saus bolognese ini. Jadi aku tambahkan, ini hanya butuh 1 sendok makan aja. Kalau kebanyakan nanti jadi, kalau orang Jawa bilang pengar gitu ya, jadi terlalu panas. Jadi aku masukkan hanya 1 sendok makan. Sambil kita menunggu dagingnya matang dan ini mendidih ya. Sekarang aku akan potong-potong dulu tomatnya. Di sini aku potong kecil-kecil. Oke, tomatnya sudah. Ini langsung aku masukkan aja ke dalam saus bolognese ini. Kemudian aku masukkan paprika merah yang sudah kita potong-potong. Ya, seperti ini, warnanya udah cantik ya, warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal bumbui. Oke, aku tambahkan lada. Di sini aku gunakan kira-kira setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan gula. Di sini kira-kira 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh. Kemudian garam, ini butuh kira-kira setengah sampai 1 sendok teh ya. Dan pakai penyedap. Penyedap ini bisa juga diganti dengan kaldu jamur. Atau kalau mau di skip ini juga nggak apa-apa. Nah, ini sebelum kita beri pengental, di sini aku gunakan pengental, ini adalah tepung maizena. Nanti kita cairkan dulu tepungnya, tapi sebelum itu aku mau icip dulu. Bismillah. Enak. Rasa asamnya didapat dari tomat segar dan pasta tomat. Kemudian kita juga gunakan saus tomat tadi. Tapi rasa asamnya itu bisa ternetralisir dengan bahan-bahan lain. Kita juga gunakan tadi saus sambal. Kemudian dagingnya juga terasa dan juga bahan lain. Ini udah enak. Sekarang aku akan masukkan bahan pengental. Bahan pengental ini aku gunakan hanya 1 sendok makan tepung maizena. Jadi sedikit aja supaya nggak terlalu kental. Ini aku tambahkan air. Ini hanya untuk mencairkan. Dan fungsi air di sini untuk mencairkan maizena ini supaya nantinya nggak menggumpal. Oke, ini aku masukkan ya. Ini setelah kita masukkan bahan pengental, sudah mendidih ya seperti ini. Terakhir aku masukkan oregano kering. Jadi aku taburi aja di atasnya. Kira-kira 1 sendok makan. Terus kita aduk rata. Sekarang kita matikan apinya. Kita sisihkan. Dan kita mulai buat bahan untuk saus putih atau saus bechamel atau saus bechamel. Untuk membuat saus putih ini sebenarnya mudah banget. Bahan dasarnya adalah susu. Jadi di sini aku gunakannya susu UHT. Jadi bahan dasarnya adalah susu, tapi aku tambahkan susu bubuk. Ini supaya lebih mahteh ya. Kalau susu bubuk ini nggak ada, sebenarnya kalau versi premiumnya, rasa yang premium itu gunakannya cooking cream. Tapi karena ini adalah versi ekonomis, jadi aku hanya gunakan susu UHT, kemudian ditambah dengan susu bubuk. Untuk menambah rasa gurih dan mahtehnya, di situ aku gunakan sedikit aja santan atau bisa diganti dengan fiber ya. Ini aku gunakannya sekarang itu fiber. Oke, jadi memang untuk saus bechamel atau saus putih ini adalah penentu rasanya itu enak atau enggak. Jadi di sini
Lasanyanya karena versi ekonomis aku akan buat tetap aja enak. Jadi menggunakan susu UHT, susu bubuk, kemudian aku gunakan juga sedikit fiber. Bisa diganti fiber krim ini dengan santan instan. Jadi gunakan kira-kira 30 ml saja. Oke, langsung aja. Pertama aku akan panaskan dulu. Oke, pertama-tama aku akan panaskan dulu margarin. Jadi aku gunakannya margarin bukan mentega supaya lebih murah. Tapi ini juga bisa diganti dengan minyak. Jadi kalau untuk versi ekonomis ini bisa banget diganti dengan minyak goreng. Ini aku tumis dulu, aku panaskan dulu. Api aku kecilkan sampai kecil sekali karena aku mau rajang dulu bawang bombay. Oke, kita rajang bawang bombay. Ini kita rajang halus. Oke, bawang bombaynya sudah kita rajang. Sekarang kita masukkan ke dalam wajan. Bawang bombay ini kalau nggak mau dirajang, ini juga bisa dicoper. Jadi itu jauh lebih cepat ya. Oke, bawang bombaynya sudah layu dan juga harum. Sekarang aku masukkan susu UHT. Susu UHT ini bisa diganti dengan susu murni. Nggak apa-apa, bisa juga itu malah nanti rasanya jauh lebih gurih. Oke, aku masukkan. Di sini aku agak banyak gunakan susu UHT-nya. Jadi aku akan buat saus bechamel ini jauh lebih banyak dibandingkan saus bolognese. Kenapa? Karena nanti pada saat diguyur di atas lasanya, ini membuat lasanyanya jauh lebih enak, jauh lebih mahte dan tasty banget. Enak banget pokoknya. Sekarang aku masukkan susu bubuk. Di sini aku gunakan 1 saset. Jadi kalau untuk yang premium ini gunakannya kira-kira 2 saset, itu sekitar 50 sampai 60 gram. Tapi di sini aku gunakan hanya 25 sampai 27 gram aja karena versi ekonomis ya. Kemudian aku gunakan fiber. Di sini fiber cream ini bisa diganti dengan santan. Dan kalau versi premiumnya gunakan cooking cream. Ini aku masukkan langsung aja. Ya, ini seperti ini. Kita masukkan bumbu sekarang. Di sini aku gunakan garam. Di sini aku pakai kira-kira setengah sendok teh. Ini setengah sampai 1 sendok teh ya. Oke. Aku gunakan gula. Sebaiknya gula ini nggak di skip karena membuat legit ya. Kemudian juga jadi lebih gurih. Ada rasa yang nggak bisa didapat kalau kita nggak gunakan gula. Untuk beberapa daerah yang biasa nggak pakai gula, sebaiknya kalau untuk nanti recook atau rebake resep dari apel ungu ini sebaiknya tetap gunakan gula. Karena kalian akan tahu bedanya yang biasa masak tanpa gula dengan pakai gula. Sedikit aja gulanya tapi membuat rasa yang jauh berbeda. Aku gunakan juga lada bubuk, kemudian penyedap. Ya, kita aduk rata. Kita biarkan dulu sampai mendidih dan aku akan icip. Aku icip dulu ya. Bismillah. Enak, pas. Udah pas banget, ini udah enak banget. Memang kalau ditambahkan cooking cream jauh lebih enak lagi. Atau bisa juga tambahkan dengan susu bubuk. Kira-kira 2 kali lipat itu jauh lebih enak. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan bahan pengental. Oke, ini sudah mendidih ya. Jadi kita masaknya seperti ini, sampai mendidih seperti ini, lalu kita masukkan bahan pengental. Bahan pengental di sini aku gunakan 2 sendok makan tepung terigu. Ini sebelum kita masukkan kita cairkan dulu dengan air. Kita cairkan. Tujuannya sama seperti tadi. Tujuannya adalah supaya tidak ada gumpalan pada saat dimasukkan. Kita cairkan. Oke, ini kita masukkan aja. Lalu kita aduk rata. Biarkan mendidih lalu kita segera matikan. Karena kalau nggak dimatikan dia langsung kental banget.
Oke, ini sudah mendidih, aku langsung matikan. Ya, selesai 2 macam saus. Sekarang kita langsung buat untuk kulitnya. Jadi biasanya kalau kulit lasanya itu direbusnya lama sekali, tapi karena kita gunakannya kulit pangsit, kita butuh waktunya jauh lebih sebentar dibandingkan kulit lasanya. Pertama-tama aku panaskan dulu panci. Ini aku isi dengan kira-kira 500 sampai 1 liter air. Ini aku masukkan. Di sini aku tambahkan kira-kira 3 sendok makan minyak supaya nanti kulit pangsit yang kita rebus nggak saling nempel. Ya, seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih, baru langsung kita masukkan kulitnya. Airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan kulit pangsit. Kulit pangsit ini gampang sekali rapuh. Ini kita masukkan langsung double, ini langsung 2 ya. Kita masukkan, jadi langsung seperti ini. Dan karena tekstur dari kulit pangsit yang mudah sekali hancur, ini kita rebus sebentar aja. Jadi kira-kira hanya maksimal 1 menit. Oke, ini sudah 1 menit ya. Jadi aku akan angkat. Jadi kita angkat. Kemudian kita masukkan lagi double lagi. Jadi langsung masukkan 2 kulit pangsit. Semua bahan sudah siap, sudah jadi, tinggal kita siapkan topping. Tadi aku sudah iris tipis. Ini adalah aku gunakan keju melt di sini, quick melt ya. Ini aku sudah iris tipis-tipis. Kalau mau gunakan mozzarella nggak apa-apa. Tapi karena ini versi ekonomis, jadi aku gunakannya keju melt. Kemudian aku gunakan daun parsley. Ini aku akan iris tipis ya, nanti untuk ditabur di bagian atas. Aku rajang halus aja. Yap, sudah selesai. Sekarang tinggal kita masukkan dalam wadah. Nah, di sini aku gunakannya pinggan ini ya. Aku gunakan pinggan seperti ini, tapi kalau untuk dijual kita gunakannya cup aluminium foil seperti ini. Jadi kira-kira ukurannya ini 11 x 11 cm ya, atau 10 x 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini modal lasanyanya hanya 1000-an. Oke, jadi kalau gunakan cup seperti ini, itu modalnya kira-kira 1000-an dan kita bisa jual di harga 10 ribuan. Bahkan untuk kalangan tertentu bisa juga kita jual di 15 ribuan. Oke, langsung aja kita langsung mulai susun di dalam wadahnya. Pertama aku gunakan ini, aku akan langsung susun. Pertama kulit pangsit. Ini aku ambil dulu kulit pangsit. Tadi double ya. Tapi begitu kita tata di dalam wadah ini, kita jangan hanya double, tapi kita double lagi. Jadi ini sudah 2 lembar kulit pangsit yang kita tambah lagi double lagi. Jadi artinya ada 4 kulit pangsit. Ini kita tambahkan sausnya. Kita guyur di atasnya ya. Jadi tutup semua bagian kulit dengan saus. Supaya cantik, ini aku bagian pinggir-pinggirnya ini sampai terlihat ya. Jadi sampai ke pinggir-pinggir si saus bolognese-nya. Karena warnanya merah jadi cantik. Oke, setelah ini di bagian atasnya, ini aku akan guyur dengan saus putih atau saus bechamel. Jadi ini aku tuang di atasnya ya saus bechamelnya. Ya, seperti ini. Wow. Ini dari samping aja udah kelihatan cakep ya karena ada 3 lapis. Ini seharusnya kalau untuk yang premium kita taburi lagi bagian atas dengan keju cheddar. Tapi karena ini versi ekonomis, aku nggak taburi keju cheddar, tapi langsung aku tutup lagi dengan kulit pangsit tadi. Oke, aku masukkan lagi kulit pangsit. Ini aku double lagi, jadi 2 lembar aku masukkan. Ya, aku ambil lagi 1 lembar lagi, 1 lembar double ya, seperti ini.
Lalu kita tutup lagi dengan saus bolognese. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita tutup lagi dengan saus bechamel. Kebayang enak banget ya. Wow. Jadi berlapis-lapis. Lasanya ini bisa dibuat sampai 3 lapis, tapi ini karena tempatnya nggak cukup dan karena tadi aku isinya semena-mena, jadi ini hanya 2 lapis aja. Kebayang ini enak banget, lapisan-lapisannya dari mulai kulit pangsit, kemudian ada saus bolognese, kemudian ada saus putih atau saus bechamel yang 2 kali diulang. Lalu bagian toppingnya kita masih tambahkan lagi yang enak lagi, yaitu keju melt atau bisa juga keju mozzarella. Ini aku taruh di bagian atas, aku susun. Oke, setelah kita beri keju di bagian atasnya, susunan keju. Sekarang kita taburi dengan daun parsley. Ini kita taburi dengan daun parsley, jadi seperti ini, supaya cantik ya. Wow, cantik banget. Oke, kemudian kita beri dengan oregano kering. Ini siap untuk dipanggang. Tapi sebelum dipanggang, aku mau buat dulu versi yang di cup kecil. Jadi supaya kalian bisa tahu untuk jualan seperti apa. Oke, untuk versi ekonomis, ini kita masukkan ke dalam cup. Jadi satu resep ini kira-kira bisa menghasilkan 29 sampai 32 cup. Wow, banyak banget kan? Ini kita sekarang langsung masukkan aja. Ini adalah kulit pangsit yang sudah aku gunting, kemudian aku tumpuk 2 seperti ini. Ini kita masukkan. Ya, jadi begini. Kemudian kita beri dengan saus bolognese. Kita tutup lagi dengan saus bechamel. Ya, lasanyanya ini sudah kita tempati dalam wadah dan siap dipanggang. Ini dipanggang pada suhu 180 sampai 190 derajat selama 20 menit saja. Kalau ingin bagian atasnya lebih eksotis, naikkan suhunya menjadi 220 derajat Celcius di 5 menit terakhir dan hanya gunakan api atas. Yuk kita masukkan aja. Wow, ini sudah jadi lasanyanya. Wow, kelihatan eksotis banget. Tadi di 5 menit terakhir suhunya aku naikkan menjadi 220 derajat. Jadi ini eksotis seperti ini. Enak banget. Kecium nggak sih baunya enak? Ini tuh juara ya. Modal hanya 1000-an dan bisa dijual jadi 10 ribuan. Ini adalah usaha yang bagus banget. Ayo di rumah segera coba dan segera praktekkan. Lalu segera jual. Sekarang aku mau coba dulu ya. Wow, kebayang ini lembut banget. Sayangnya ini masih panas. Aku pinginnya sih langsung icip. Tapi memang rasanya itu paling enak kalau disantap hangat-hangat. Jadi dalam keadaan hangat begini, ini disajikan itu enak banget. Aku coba aja ya, udah gak sabar. Soalnya wanginya menggoda banget. Ini tuh enak banget. Walaupun versi ekonomis, tapi orang nggak akan tahu. Begitu dia makan, karena lembutnya kulit ini, jadi ini terasa bukan seperti rasanya ekonomis. Dan karena rasanya juga juara, tadi kita gunakan untuk saus bolognese, juga saus bechamelnya. Walaupun bahan-bahan ekonomis, tapi rasanya nggak ekonomis. Aku coba, bismillah. Mudah-mudahan nggak kepanasan. Masih panas tapi enak banget. Ini enak banget. Enaknya kebangetan. Ini tuh, aduh pengen nyendok lagi, nggak apa-apa ya. Karena di setiap lapisan ini, itu enak. Dari mulai kulitnya yang lembut, karena kulit pangsit ya. Kemudian saus bolognese-nya yang enak banget.
berpadu dengan saus putih atau saus bechamelnya yang super lembut, juga mahteh. Walaupun nggak pakai keju cheddar, kemudian juga nggak pakai cooking cream, nggak pakai daging, ini tetap aja enak banget. Enaknya bangetan. Ini bisa banget dijadikan usaha dan varian baru bakulan Anda. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan YouTube channel Apel Ungu Baking Center ini, jangan lupa untuk lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bisa juga kalau mau request makanan atau masakan apa yang akan kami buat berikutnya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Video ini layak banget untuk di-share kemana-mana. Bisa ke teman, ke saudara, ke tetangga, ke siapa aja, supaya ilmu yang kami berikan lebih bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih.